Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi Tuhan, terima kasih kalau Tuhan tetap begitu setia menunjukkan kasih setia, pertolongan, penyertaan Tuhan. Terbukti dari apa yang disaksikan oleh teman-teman kami tadi, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit yang mereka alami sekalipun, toh Tuhan menunjukkan kasih kuasa, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terbukti pemulihan, kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan, lagi-lagi tetap Tuhan percayakan. Bagi kami Tuhan, hal itu semakin memotivasi kami untuk tidak pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Waktu kesukaran itu datang, waktu ujian itu datang, bahkan waktu cobaan dari iblis datang sekalipun. Karena kami tahu, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang besar, selalu ada tersedia buat kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk boleh dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus, memahami bagian-bagian dari firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu Tuhan, sekali lagi, bekerjalah, berbicaralah melalui firman-Mu, dan kami siap untuk diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema bahasan kita di dalam ibadah minggu online kita pada kesempatan sore hari ini. Saya kasih tema strategi menghadapi pencobaan dan ujian. Seperti yang sudah saya katakan minggu yang lalu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Dan maksud dan tujuan daripada pencobaan itu dilakukan oleh iblis untuk merongrong, untuk mendorong, bahkan untuk menjatuhkan kita supaya tergeletak di dalam dosa. Dalam keadaan seperti itu pun tetap Tuhan juga akan menjadi pembela yang terbaik buat kita waktu kita menghadapi cobaan yang dari si iblis itu sekalipun. Ataupun juga, kalaupun cobaan itu misalkan datangnya dari keinginan daging kita, juga Tuhan tetap menjadi pembela yang terbaik. Termasuk juga waktu cobaan itu datang dari lingkungan sekitar kita, teman-teman kita yang belum bertobat, mengajak saudara untuk hidup dalam kemalasan, Roh Allah juga akan serta-merta hadir, menolong, mampukan, dan mengingatkan saudara. Demikian juga halnya dengan ujian. Kita tahu bahwa ujian itu datangnya dari Tuhan. Tujuannya mendatangkan kebaikan. Contoh konkretnya, waktu saudara menghadapi UTS dan UAS, tujuan baiknya adalah supaya saudara bisa paham, saudara bisa mengerti sejauh mana saudara ilmu, pemahaman, pengetahuan, wawasan saudara sudah makin bertambah banyak setelah mengikuti proses perkuliahan dari hari pertama, kedua, ketiga. Maka di situ dibutuhkan UTS dan ujian. Ending daripada ujian itu positif. Karena akhirnya saudara tahu, setelah mengikuti ujian itu, saudara dapat nilai A, maka saudara bangga dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya dapat pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang lebih baik. Hari ini kita akan bahas lebih dalam, di manakah posisi Allah? Di mana keberadaan Tuhan? Waktu kita menghadapi cobaan atau ujian pun dalam hidup ini. Sebenarnya cukup menarik apa yang disaksikan oleh teman-teman saudara tadi, Mesius tadi. Yang dialami oleh Mesius itu sebenarnya adalah cobaan. Tapi diizinkan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan itu menjadi bentuk ujian. Di dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, seringkali orang Kristen tidak mudah untuk tetap berpikir positif sama Tuhan. Juga tidak mudah untuk bisa tetap mengatakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada-Mu. Enggak mudah. Mengapa? Karena itu adalah keadaan atau situasi-situasi yang amat dan sangat sukar, saudara. Hari ini kita akan melihat di mana posisi Allah. Bagaimana cara Allah? Adakah Allah hadir di waktu kita menghadapi cobaan atau ujian itu? Untuk itu, saudara, mari kita lihat dulu bagian-bagian dari Alkitab kita.
Ya, saudara siapkan dulu Alkitabnya. Dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Berhenti Ana. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. Di sini akan kita lihat, apakah Tuhan membiarkan, apakah Tuhan meninggalkan, apakah Tuhan menelantarkan kita waktu kita menghadapi cobaan demi cobaan, baik dari dalam diri kita, baik dari iblis, ataupun juga dari lingkungan sekitar kita. Apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan berpangku tangan? Atau apakah Tuhan langsung memegang bendera warna putih, menyerah? Ntar dulu, kita lihat dulu. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Silakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Baik. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan yang kelima, luar biasa ayat ini memberikan keyakinan, pengharapan, penghiburan, kekuatan buat kita. Waktu kita sekalipun menghadapi cobaan dari iblis, dari kedagingan, dari dunia ini, atau sekalipun kita diizinkan oleh Tuhan harus mengalami ujian demi ujian. Karena dikatakan di sini saudaraku, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, perhatikan itu. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dan saya sudah dilahirkan dari Allah, yes. Yaitu melalui kelahirbaruan. Melalui pertobatan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu adalah salah satu bukti otentik bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan Allah secara rohani. Papa mama kita melahirkan kita secara jasmani. Itu yang kita alami waktu kita lahir pertama kali ke dunia ini. Tapi ada periode yang kedua di mana kita juga dilahirkan dari Allah, yaitu pada waktu kita bertobat tidak secara pribadi. Maka bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi dalam hatinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita dilahirkan dari Allah, sehingga karena kita sudah dilahirkan oleh Allah, maka dikatakan di sini kita diberikan kemampuan dan kuasa untuk mengalahkan dunia. Kita diberikan kemampuan, kuasa, dan kekuatan untuk mengalahkan cobaan demi cobaan yang mungkin bertubi-tubi datang dari si setan, datang dari si iblis, datang dari kedagingan kita, datang dari orang-orang di sekitar kita yang seringkali mungkin juga menarik-narik saudara supaya dia jatuh di dalam dosa. Orang yang sudah dilahirkan dari Allah, orang yang sudah bertobat tidak Yesus secara pribadi, diberikan kuasa dan kemampuan untuk melawan cobaan-cobaan itu, saudara. Demikian juga halnya. Sekalipun ujian yang kita hadapi, baik ujian teori, ujian tulis, ujian penderitaan hidup, karena kita sudah dilahirbarukan oleh Allah waktu kita bertobat ke dalam Yesus, juga di sana Allah memberikan kuasa buat saudara untuk mengalahkan, untuk menghadapi, dan bahkan juga untuk menjadi pemenang dalam menghadapi ujian itu sendiri. Seringkali yang jadi pertanyaan adalah, Pak Tony, kok saya nggak bisa ya Pak menang menghadapi cobaan? Karena setiap kali nawarin saya, rokok langsung rasanya, nggak usah ditawarin dia Pak. Bahkan saya ngemis-ngemis minta mohon-mohon gitu. Kok saya nggak bisa melawan itu ya Pak? Ada kemungkinan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus belum dilahirkan dari Allah, artinya apa? Belum bertobat terima secara pribadi atau belum lahir baru. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh sudah lahir baru, bertobat terima secara pribadi, engkau diberikan kemampuan dan kuasa oleh Roh Kudus yang ada dalam hatimu untuk mengalahkan godaan-godaan, untuk mengalahkan keinginan daging itu, untuk menolak apa yang ditawarkan oleh teman-teman saudara yang berpotensi membuat saudara jatuh dalam dosa. Itulah sebenarnya yang disaksikan oleh Wibowo tadi sebenarnya. Itu yang disaksikan dia tadi. Tarikan kiri kanan, ada godaan kiri kanan. Tetapi Roh Kudus terus mengingatkan dia, tugasmu masih ada loh. Tuh, tugasmu di sana, selesaikan dulu. Yang berbicara
di situ adalah Roh Kudus, sehingga hati dan pikirannya teman kalian tadi bawa tadi terfokus untuk mengerjakan tugasnya, sehingga dia tidak mengarahkan hati dan pikirannya untuk mengikuti tawaran teman. Jadi kalau kita sudah dilahirkan dari Allah atau bertobat terima Yesus, kalau belum bertobat kepada Allah atau dilahirkan dari Allah, kenapa saudara untuk mengatakan sorry teman, sorry Jack, saya tidak bisa ikut-ikutan dengan kalian, karena saya punya tugas, nggak bisa. Bahkan mungkin saudara mencari-cari teman untuk bisa menghancurkan diri sendiri, studi sendiri, dan masa depan sendiri. Karena belum bertobat. Jadi, itulah pentingnya. Mengapa kita perlu dilahirkan dari Allah dengan bertobat secara pribadi? Nah, itu berikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk berkata terhadap dosa, tidak terhadap tarikan kiri kanan, tidak terhadap segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini yang berpotensi membuat saudara jatuh dalam dosa sehingga hidup dan studi dan serta masa depan saudara hancur berantakan. Itu juga yang saya alami waktu saya jadi mahasiswa yang notabene juga sebagai anak kos seperti saudara. Teman-teman kos saya kiri kanan muka belakang selalu mereka pagi siang malam nggak henti-hentinya. Ayo Ton kita merokok yuk. Saya bilang sorry nggak bisa. Saya nggak bisa ikut-ikutan dengan itu saya. Ayo Ton kita main kartu main judi kan maksudnya itu ya. Saya bilang maaf. Saya masih punya tugas. Saya masih punya hal lain yang harus saya kerjakan. Oh, udahlah, lo jangan terlalu sok rohani lah. Ayolah. Maaf. Saya orang yang sudah dilahirkan dari Allah. Artinya saya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Sehingga saya tidak boleh sama seperti kalian. Itu sering saya katakan. Hasilnya apa? Saya tidak pernah terseret-seret, saya tidak pernah terbawa-bawa, bahkan saya tidak pernah mengabaikan tugas dan tanggung jawab. Prioritas saya itu menyelesaikan tugas tanggung jawab dan bahkan studi saya, saudara. Untuk itulah saya petik hasilnya. Hasilnya apa? Saya boleh lulus tepat pada waktunya. Dan juga dengan nilai yang bagus juga. Ini diawali dari, karena saya sudah dilahirkan dari Allah. Artinya saya sudah dilahir barukan. Saya sudah bertobat terima Yesus. Terlalu banyak teman-teman saya pada waktu itu, saudara. Karena belum dilahirkan dari Allah. Artinya belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Apa yang terjadi? Mereka ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain. Main judi lah, boloslah, malaslah, tidurlah, makan uang kuliah lah. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka tidak lagi bisa ikut ujian karena tidak sanggup bayar kuliah. Akhirnya mereka tidak bisa ikut ujian karena apa? Absensinya tidak memenuhi. Dan ujung-ujungnya apa? 1 semester, 2 semester, 3 semester cuti. Dan kalau sudah terlalu kebanyakan cuti, ujungnya apa? Pasti DO. Oke. Demikian juga misalkan waktu kita menghadapi ujian. UTS, UAS, kuis, dan lain sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk ujian secara teori. Kalau engkau sudah dilahirkan dari Allah, artinya sudah dilahir barukan, sudah bertobat secara pribadi, engkau akan dimampukan, diberikan kekuatan, hikmat, kepintaran, dan kecerdasan oleh Tuhan untuk mengalahkan soal-soal itu. Mengalahkan soal-soal itu maksudnya apa? Menjawab soal-soal itu dengan benar dan tepat. Karena engkau sudah dilahir barukan atau sudah dilahirkan dari Allah. Ini penting, saudara. Bagi orang yang sudah dilahir barukan oleh Allah atau sudah bertobat secara pribadi, banyak kemudahan demi kemudahan yang kita dapatkan dari Tuhan. Banyak keleluasaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena kita diberikan kemampuan kuasa untuk mengalahkan cobaan, mengalahkan ujian demi ujian yang datang menghampiri kita. Maka untuk itu Bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan engkau sudah dilahirkan dari Allah, artinya bertobat terima secara pribadi. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Karena orang yang sudah dilahirkan dari Allah atau orang yang sudah bertobat secara pribadi memiliki kemampuan, kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan pencobaan, untuk menghadapi ujian demi ujian karena imannya, karena pengharapannya, karena keyakinannya, karena ketergantungannya sama Tuhan 100%. Dia tidak mudah terombang-ambing. Dia tidak mudah terseret-seret oleh tarikan kiri kanan muka belakang dari teman-temannya yang tidak jelas arah dan tujuan hidup dan studinya. Nggak mudah, karena kenapa? Karena dia punya objek iman dan pengharapan itu kepada Tuhan. Di dalam 5 dikatakan di sana, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Manusia sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun tidak bisa mengalahkan pencobaan demi pencobaan yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya selama di dunia ini. Nggak bisa, saudara. Karena kenapa? Kemampuan ataupun juga fasilitas yang dapatkan oleh manusia itu terbatas. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dilahirkan dari Allah, percaya sungguh-sungguh terus kepada Tuhan, tidak mengalihkan fokus kita kepada hal yang lain, tapi hanya terus fokus kepada Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan godaan-godaan atau cobaan-cobaan apapun yang datang dari dunia, dari kedagingan, dan bahkan juga dari lingkungan sekitar kita. Mengapa? Karena ada kuasa yang lebih besar. Dan kuasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada duanya di dunia ini. Dan kuasa itu ya, tidak bisa dilawan oleh kuasa iblis dan kedagingan dan tarikan dunia ini. Karena kuasa itu adalah kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri, pencipta bumi langit, dan juga pencipta saudara dan pemelihara hidup, napas, dan kekuatan buat saudara. Untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, kalau saudara tidak memiliki pengharapan yang total kepada Tuhan, maka saudara akan mudah tergoda oleh cobaan-cobaan. Maka saudara tidak akan pernah kuat menghadapi ujian demi ujian. Ujian yang lain yang sering juga harus saudara hadapi dalam hidup ini bukan hanya ujian teori. Ujian teori itu kan berarti UTS atau UAS kan gitu. Jangan lupa harus saya sampaikan juga. Ada bentuk ujian yang lain juga pasti saudara hadapi yang namanya ujian kesukaran hidup. Jadi saudara jangan lupa, selalu ada 2 bentuk ujian yang kita alami dalam hidup ini. Ada ujian teori waktu sekolah dan kuliah. Yang kedua, ujian tantangan hidup. Apa ini? Keterbatasan masalah keuangan. Ya, keterbatasan masalah kesehatan yang terganggu. Terus apa lagi? Ya, himpitan, tantangan yang ada di sekitar kita. Cuma ujian-ujian yang sifatnya real. Ujian-ujian yang sifatnya konkret, saudara. Bahkan hadirnya pandemi COVID dengan varian Omicron hari ini adalah juga salah satu pencobaan yang sebenarnya diizinkan Tuhan untuk menjadi ujian buat kita. Tapi bagi orang yang sudah dilahirkan dari Tuhan, artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan dimampukan dan dikuatkan dia menghadapi itu semuanya. Sebenarnya pandemi COVID-19 2,5 tahun yang lalu. Ada banyak orang Kristen yang marah dan protes, bahkan tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca firman, bahkan tidak lagi mau beribadah, saudara. Mereka juga tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Yang dulunya mereka begitu komitmen melayani Tuhan, mereka katakan, no, tidak mau lagi melayani Tuhan. Mengapa? Karena rupanya sebelum COVID, mereka itu belum dilahirkan oleh Allah. Belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus dan belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga waktu ada badai COVID ini datang, menghampiri hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi mereka. Mereka tidak kuat menghadapi cobaan itu. Mereka tidak kuat menghadapi ujian demi ujian akibat daripada dampak COVID itu. Kan kuasa yang lebih besar, itu kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, mereka belum punya.
Saudara bertanya, Pak, kalau dalam konteks ujian sekolah atau kuliah, mungkinkah Tuhan bisa tolong saya? Ya, amin, pasti. Asal saudara sudah sungguh-sungguh dilahirkan dari Allah, artinya asal saudara sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Bagaimana prosesnya, Pak Tony? Bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Yang pertama adalah, tentukan bagian saudara dengan maksimal. Apa bagian saudara? Ikuti proses perkuliahan tanpa pernah absen satu kali pun. Kerjakan semua kuis-kuis yang sudah diberikan oleh dosen saudara. Persiapkan diri saudara jauh-jauh hari, bahkan seringkali saya katakan, waktu pertemuan pertama harusnya saudara sudah harus menjadi siap, lebih siap untuk menghadapi UTS, UAS, dan seterusnya. Di samping itu apalagi bagian saudara. Itu kan bagian secara akademik tuh. Ada bagian rohani yang harus saudara lakukan. Yaitu apa? Harus bertobat secara pribadi, harus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca firman Tuhan, sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Maka Tuhan akan tambahkan kepintaran, kecerdasan, daya nalar, daya ingat bagi saudara. Karena sebenarnya pikiran manusia ini terbatas. Pikiran kita ini terbatas memahami semua hal yang ada di dunia ini, termasuk juga tentang semua hal apa yang diajarkan oleh saudara. Terbatas. Mungkin juga itu saudara butuh pikiran yang besar, butuh pikiran yang luas, butuh pikiran yang dalam. Yang tidak dibatasi oleh dunia ini, yang tidak dibatasi oleh pengetahuan manusia, yang tidak dibatasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Pikiran itu pikiran siapa? Pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Maka kalau mahasiswa belum tidak memiliki pikiran Kristus, maka dia akan frustrasi. Belajar, tetapi waktu menghadapi ujian, hasilnya no. Karena kenapa? Karena dia tidak melibatkan pikiran Kristus di dalam pikirannya. Sehingga apa yang dibaca, hanya dibaca, tapi dia nggak paham. Apa yang dibaca, hanya sekedar dibaca, tapi dia tidak mengerti. Apa yang dibaca, hanya sekedar dibaca. Tapi waktu muncul datang pertanyaan, dia tidak mampu mengolah hubungan pertanyaan itu dengan apa yang sudah dibaca. Dalam bahasa Alkitab, itu yang disebut dengan namanya hikmah. Kepintaran dan kecerdasan itu bisa diperoleh melalui proses belajar. Kepintaran dan kecerdasan. Tetapi hikmah itu tidak bisa didapatkan melalui proses belajar menghafal buku sebanyak mungkin, nggak bisa. Pak, Tony mana lebih tinggi bobotnya? Kecerdasankah atau hikmah? Hikmah. Kecerdasan itu kan terbatas. Hanya sebatas, itu kan kecerdasan itu kan berupa pengetahuan yang kita punya. Itu terbatas, saudara. Hanya relevan pada zaman kita atau 2-30 tahun yang akan datang. Dan pengetahuan itu tidak bisa menyelesaikan semua persoalan dalam hidup. Karena pengetahuan itu, saudaraku, akumulasi dari proses belajar selama sekolah. Tetapi hikmat. Hikmat adalah kemampuan lebih yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sudah dilahirkan oleh Tuhan. Artinya orang-orang yang sudah bertobat secara pribadi untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan, untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar dan juga dengan hasil yang benar. Maka kalau orang sudah dapat hikmat dari Tuhan, saudara, ya, pasti dia bisa mempergunakan pengetahuannya makin maksimal. Tapi kalau orang hanya memiliki pengetahuan tapi dia tidak punya hikmat yang dari Tuhan, belum tentu dia bisa mempergunakan pengetahuannya dengan benar, dengan maksimal. Belum tentu. Maka sebagai mahasiswa, kita semua saudara, jangan hanya mengejar pengetahuan, tapi juga kejar hikmat dari Tuhan. Dengan cara apa? Engkau harus lahirkan kembali, bertobat terima secara pribadi. Itu Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23.
Yoel baca dulu Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Sebentar. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Di mana kehadiran Tuhan? Di manakah kasih kuasa Tuhan waktu kita menghadapi cobaan demi cobaan atau ujian demi ujian dari Tuhan itu? Ya, saudara bisa merasakan kasih kuasa penyertaan pemeliharaan Tuhan. Waktu cobaan demi cobaan itu bertubi-tubi datang menghampiri saudara. Waktu ujian demi ujian itu Tuhan izinkan saudara alami. Saudara harus selalu mau dipimpin oleh Roh Allah. Jangan mau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus terus. Penuhi Roh Allah. Tandanya, apa buktinya? Saudara sedang dipimpin dan dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Allah. Tandanya, cirinya jelas dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 1, dikatakan di sana kasih. Artinya apa? Kasih saudara kepada Tuhan harus makin bertambah dalam. Konkretnya gimana Pak Tony? Ikut ibadah online ini bukan karena keterpaksaan. Bukan hanya sekedar supaya saya dapat nilai. Bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong, enggak. Tapi saya ikut ibadah ini karena saya rindu untuk merasakan kasih kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan juga dalam studi saya. Yang kedua, kasih kepada sesama. Contoh konkretnya apa? Di mana saudara bisa tetap mengasihi orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda warna kulit. Di mana saudara memberikan pengampunan, maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada saudara. Itu kasih kepada sesama. Pak Tony, kalau memberikan contekan, copy paste kepada sesama, bentuk kasih enggak itu? Bukan. Itu bentuk pembunuhan untuk temanmu. Nah, jadi jangan dipelesetkan firman Tuhan ya. Pas saya katakan memberikan contekan, memberikan copy paste kepada teman saudara, bukan bagian daripada kasih, tapi bagian daripada pembunuhan atau pembunuhan. Karena saudara tidak menuntun dia, tidak menolong dia untuk mempergunakan akal dan pikirannya dengan benar. Untuk itu, kenapa nyontek itu adalah dosa kan? Karena dulu dikatakan di sana, sukacita. Apa arti lain daripada sukacita? Semangat kan? Jadi kalau saudara dipimpin oleh Roh Allah, seberapa banyak pun cobaan atau ujian yang saudara alami, Roh Allah itu akan tak memberikan saudara semangat atau antusiasme melakukan segala tugas dan tanggung jawab saudara. Melakukan tugas dan pekerjaan saudara, walaupun berat tantangannya dan pergumulannya. Ini kan saya sudah berkali-kali saya saksikan kepada saudara. Dalam konteks sebagai mahasiswa, saya punya keterbatasan dalam semua hal. Terbatas dalam masalah uang kiriman, terbatas juga dalam hal masalah sarana prasarana. Contohnya apa? Saya waktu mahasiswa nggak punya laptop, saudara. Tapi saya tidak mau patah semangat untuk tetap kuliah. Nggak mau saya. Tapi saya tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan yang ada, walaupun terbatas. Dan hasil dari semua itu akhirnya Tuhan tolong juga. Sukacita, semangat. Apalagi damai sejahtera. Ada ketenangan di dalam hati dan pikiran. Bukan karena mengkonsumsi narkoba atau ganja. Tapi karena Roh Kudus yang selalu menguasai hati saudara. Sehingga saudara diberikan ketentraman di hati dan pikiran untuk berpikir jernih, bertindak jernih, dan bahkan juga melakukan segala sesuatunya dengan benar. Damai sejahtera. Kita ada banyak mahasiswa yang memberikan hidupnya dengan mencari kedamaian di tempat-tempat yang lain. Dengan mengkonsumsi narkoba, dengan mengkonsumsi miras, dengan mengkonsumsi rokok. Itu bentuk kedamaian kan yang kalian dicari sebenarnya. Tapi pertanyaan, kalian temukan kedamaian? Enggak tuh. Tapi kehancuran kok.
Karena kenapa? Uang kirimanmu habis. Kesehatanmu makin rusak. Gitu. Yang berikutnya apa? Kesabaran. Itu bukti bahwa roh Allah dalam diri saudara menghadapi cobaan dan ujian. Artinya apa? Tidak langsung marah-marah sama Tuhan. Tidak langsung protes sama Tuhan. Waktu apa? Persoalan pergumulan tidak. Tapi sabar. Berdoa, sabar. Menanti kehendak Tuhan, sabar. Terus mempercayai Tuhan. Yang akan pasti menolong saudara keluar dari cobaan atau ujian itu. Apalagi kemurahan. Ini bicara tentang kerelahan untuk berbagi. Bukan berbagi contekan ya. Bukan. Berbagi mungkin secara finansial, karena ada teman saudara yang sangat kekurangan dana. Dan itu kan bentuk kemurahan. Kemampuan kita untuk berbagi bukan dari kelebihan, tapi dari apa yang ada dalam diri kita. Itu namanya kemurahan. Terus apa lagi? Tetap berbuat baik. Walaupun kita masih menghadapi pencobaan atau ujian itu. Persoalannya seringkali terbalik. Orang Kristen waktu menghadapi cobaan dan ujian itu langsung marah sama Tuhan. Nggak mau lagi baca firman, nggak mau lagi hidup benar. Bahkan lebih memilih jalan untuk menghancurkan hidup dan studi dan masa depan. Itu terjadi karena dia tidak dikuasai oleh Roh Allah. Tapi kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, waktu pun menghadapi cobaan atau ujian tetap dia berbuat baik. Tetap dia rajin berdoa, tetap dia baca firman, tetap dia rajin kuliah, saudara itu. Dan itu yang saya lakukan waktu masa-masa sukar itu saya alami sebagai mahasiswa, saudara. Saya tidak pernah malas berdoa, walaupun seringkali saya katakan terbatas saya dalam hal masalah keuangan. Saya tidak pernah malas kuliah, loh, saudara. Walaupun saya katakan tadi, kadang-kadang saya nggak makan gitu. Tapi nggak, bagi saya kuliah harus jalan. Karena itu bicara tentang kesetiaan. Kualitas kesetiaan kita lebih seringkali diuji oleh Tuhan waktu kita menghadapi cobaan atau ujian. Contoh konkretnya. Saudara orang yang tetap setiakah mengasihi Tuhan, setiakah mencintai Tuhan, itu sangat terlihat waktu saudara seorang diri di kamar saudara. Saudara ngapain di kamar seorang diri? Buka gambar film porno kah? Kalau itu yang saudara lakukan, berarti saudara tidak setia. Saudara setia kepada orang tua saudara. Buktikan. Uang kiriman yang mereka kirim setiap bulan, uang kuliah yang mereka kirim setiap semester, manfaatkan dengan maksimal. Jangan engkau salah gunakan di luar daripada untuk kebutuhan makan minum, di luar daripada untuk bayar uang kuliahmu. Maka di situ saudara kelihatan setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terbatas dapat kiriman waktu itu, tapi saya nggak pernah makan uang kuliah saya, saudara. Masalah urusan uang kuliah langsung saya setor ke kampus. Walaupun saya tahu minggu besok saya udah nggak bisa makan lagi tuh. Karena bagi saya uang kuliah ini urusannya memang untuk kampus itu. Oke. Biasanya kan sekalian dikirim dengan uang kos. Saya hanya cuma dapat 100.000 tiap bulan. Uang kos 50.000, saudara. Itu langsung datang, tiba, ada uangnya, langsung saya kasih ke ibu kos. Walaupun saya tahu sisanya 50.000, hanya sanggup untuk 1 minggu. Karena itu juga bicara masalah kesetiaan. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi, di masa krisis seperti ini, teruji kesetiaan orang-orang Kristen semuanya. Diuji Tuhan. Dan sayang, nggak terlalu banyak yang lulus. Karena akhirnya mereka, yang tidak lulus itu, membuktikan ketidaksetiaannya. Dengan cara apa? Malas berdoa, malas baca firman, malas berfellowship. Beribadah seperti ini. Kalau itu yang kita alami, bagaimana mungkin Tuhan berikan kita kemampuan dan kekuatan menghadapi cobaan dan ujian itu? Karena saudara, ikan dari dia. Jadi harusnya, jangan menarik diri.
Jangan menjauhkan diri dari Tuhan waktu menghadapi cobaan dan ujian itu. Tapi tetaplah dekat dan melekat kepada Dia dengan doa dan iman dan pengharapan. Dengan hidup di dalam kekudusan. Seringkali saudara-saudara berpikir begini. Tapi kan Pak Tony buat apa lagi saya berdoa? Orang nilai saya juga jelek semua. Loh, nilaimu jelek semua. Bukan juga dosen saudara. Karena kenapa? Saudara jarang kuliah. Saudara tidak mengerjakan tugas-tugas saudara. Pasti di situ salahnya. Jadi jangan sujud sama Tuhan, jangan sujud sama dosen saudara. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang mendatangkan kegagalan buat saudara. Kecuali manusia itu seringkali menghancurkan, mematahkan rancangan Tuhan yang paripurna itu untuk hidup dan studi saudara. Contohnya gimana Pak Tony? Contoh paling gampang. Saudara kan sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan kuliah di kampus saudara kan? Oke. Lalu Tuhan juga sudah kasih dosen kan untuk ngajar saudara. Nah. Lalu, saudara nggak mau kuliah. Sama saudara nggak mau ngerjakan tugas. Apakah yang salah di situ Tuhan? Apakah yang salah di situ dosen saudara? Yang enggak dong. Berarti dalam konteks itu, saudara lah yang menghancurkan studi dan masa depan saudara untuk tidak menjadi lebih baik dari orang lain. Untuk memahami apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku kata Tuhan, bukan jalanmu. Tapi yakinlah kata Tuhan. Rancanganku, rancangan yang lebih baik. Yang mendatangkan damai sejahtera untukmu. Jadi persoalannya saya lihat adalah, pada banyak kenapa ada mahasiswa yang gagal? Karena Tuhan ingin dia gagal. Bukan karena Tuhan ingin dia hancur. Bukan diri sendiri yang menghancurkan kok. Milikilah Roh Kudus di dalam hati saudara dan praktikkanlah nilai-nilai atau karakter-karakter Roh Kudus dalam diri saudara yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Termasuk di dalamnya penguasaan diri. Penguasaan diri contohnya adalah bagaimana saudara tak bisa memfokuskan hati dan pikiran saudara untuk mengikuti proses-proses tahapan demi tahapan yang Tuhan izinkan untuk harus saudara lalui, harus saudara hadapi di dalam proses perkuliahan yang sedang saudara ikuti. Itu namanya penguasaan diri. Penguasaan diri juga artinya adalah waktu ada keinginan untuk malas, dong, jangan ya, langsung terjun ke tempat tidur. Itu namanya nggak menguasai diri. Waktu ada rasa ngantuk itu datang, jangan turuti, gitu loh. Tapi kuasai dagingmu, matamu, pikiranmu. Lawan itu. Waktu ada tawaran, godaan dari teman-teman saudara, ayolah, kita nggak usah masuk kuliah lah. Ya, mendingan kita di kantin aja. Ngapain di sana? Ya, kita lihatlah nanti apa yang bisa kita nikmati di sana. Lalu ditawarin narkoba ataupun rokok miras. Itu pula. Itu tandanya Roh Kudus tidak ada dalam hati saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam hati saudara, harus saudara katakan, tidak. Karena ada Roh Allah dalam diri saudara. Ini penting. Jadi sekali lagi, waktu pencobaan dan ujian itu datang, Tuhan tidak pernah lari kok. Tuhan tidak pernah kabur kok. Kita hanya saudara-saudara yang tidak mau tetap hidup di dalam Tuhan. Ya, itu yang menjadi soal. Bukan Tuhan. Cara yang ketiga, Matius pasal 26 ayat 41. Wianto baca dulu. Matius pasal 26 ayat 41. ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging tetap lemah. Ya. Waktu pencobaan atau ujian itu datang, apa yang harus kita alami? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sana, berjaga-jagalah. Apa maksudnya berjaga-jaga? Tetap jaga hati, pikiran, dan perasaan. Jangan mau mudah terbujuk rayu oleh
iblis, oleh kemalasan, dan juga oleh tarikan teman-teman saudara yang tidak benar itu. Itu namanya salah satu berjaga-jaga. Artinya jaga jarak. Jadi saudara, salah nggak dosa kalau saudara memilih teman. Itu justru benar. Karena tidak semua teman-teman saudara itu punya maksud dan tujuan baik supaya saudara lebih baik. Bagi kadang-kadang orang-orang di sekitar saudara itu ingin menghancurkan hidup dan studi saudara. Maka untuk itu janganlah bergaul dengan sembarangan orang. Kalau saudara tidak mau menjadi perokok, pengkonsumsi miras dan narkoba, jangan bergaul dekat-dekat dengan orang-orang yang begitu. Kalau saudara tidak mau menjadi orang yang malas, jangan dekat-dekat dan bergaul dan hidup dengan orang-orang yang malas. Kalau saudara tidak mau menjadi orang yang bodoh, jangan hidup dan bergaul dengan orang-orang bodoh. Itu pasti itu. Tapi bergaullah dengan orang-orang yang pintar. Ini nggak salah. Kalau saudara harus memilih teman, harus. Karena tidak semua teman-teman saudara itu niatnya maksudnya baik. Walaupun mungkin saudara merasa, tapi kan Pak Tony, saya nggak pernah beli rokok loh, dia yang selalu nawarin gitu. Nah, lah, kan dia mau nawarin supaya lo cepat mati. Itu maksudnya kira-kira. Sama dengan dia mati juga. Nah, cuma kalian nggak paham kan itu. Saya menganggap, wah tapi dia baik kok. Apa yang diinginkan daging saya, dia kasih lah dia. Seringkali kok menawarkan hal yang begitu kok. Tapi iblis tawarkan juga kepada saudara, bukan untuk kebaikan, tapi menghancurkan. Berjaga-jaga. Dari mahasiswa, saya tidak mau sembarangan berteman dengan semua orang. Nggak mau saya. Saya orangnya sangat memilih untuk berteman. Kalau orangnya pemalas, kalau orangnya jorok, kalau orangnya perokok, saya nggak mau. Karena cepat atau lambat, saudara bisa terbawa-bawa terseret-seret dengan perilaku dan cara berpikir kemalasan orang itu. Itu sudah pasti. Karena firman Tuhan berkata, kebiasaan yang baik itu bisa dirontokkan dan dirusak oleh lingkungan atau pergaulan saudara yang tidak baik. Itu jelas kalau Alkitab katakan. Jadi kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau berhasil, pilih teman yang terbaik, pilih teman yang benar. Termasuk teman satu kos, satu kamar. Kalau dia pemalas, kalau dia perokok, lebih baik engkau pindah kosan, pindah kamar kos, cari yang lain. Saya dulu pernah lakukan itu. Waktu saya kos pertama kali, saudara, saya nggak tahu. Awal bermula saya ketemu dia, soalnya dia nggak perokok, anaknya baik. Lalu karena saya lihat dia baik, nggak perokok awalnya. Ya udah dia saya kos satu kos dengan dia, kami satu kos. Tapi setelah masuk semester 2, saudara, tanya dia di kampus, kebetulan dia fakultas teknik, saya ekonomi. Banyak di fakultas teknik dia banyak bergaul dengan orang-orang saudara, pengkonsumsi miras dan narkoba, saudara. Ya, juga apa? Orang-orang yang nggak pernah kuliah gitu. Lama-kelamaan 11-12 dia dengan teman-temannya itu. Akhirnya bulan kedua atau ketiga waktu itu, saya katakan begini, bro, saya mau pamit pindah kosan ya. Saya tidak lagi mau kos di tempat ini. Kaget dia. Saya salah apa, kata dia. Saya nggak musir kamu. Enggak sih, saya bilang. Kenapa kamu tinggalkan saya? Karena saya mau pingin hidup lebih baik. Karena saya mau pingin lebih cepat selesai. Karena saya mau pingin lebih sehat. Dan saya tidak pingin lebih rusak seperti kau, saya bilang. Saya pindah kos, saudara. Saya kos sendiri. Itu arti daripada berjaga-jaga. Nah, kalian itu kadang-kadang kan menganggap, tapi kan, ya, tapi apa? Kehancuran terbesar studi dan masa depan mahasiswa kan di situ, karena tidak bisa memilah dan memilih pergaulan yang tepat. Itu dalam konteks relasi dengan orang lain. Dalam konteks yang lain yang harus kita lakukan juga apa?
berdoa juga. Artinya apa? Kalau saudara tidak rajin berdoa saat teduh baca firman, akan mudah saudara tergeletak, kalah menghadapi cobaan dan ujian. Kalau saudara alpa berdoa dan baca firman, maka harus konsisten berdoa baca firman. Kalau saudara malas-malasan ibadah seperti ini, saya tahu banget kok, di masa-masa pandemi seperti ini, gereja-gereja rata-rata kan buat ibadah online. Ya, ini persoalannya seringkali juga saudara mahasiswa menganggap, nggak usah lah. Maka yang terjadi, engkau mudah kalah terhadap cobaan. Engkau mudah kalah dalam menghadapi ujian. Karena kenapa? Engkau tidak melakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Komitmen dan setia berdoa baca firman. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh di sini penurut bukan roh Allah ya. Bukan roh kudus yang ada di saudara, tapi roh kedagingan. Roh kedagingan kita ini, kalau tidak dipimpin dan dikuasai oleh Allah, roh kudus, akan mudah jatuh di dalam cobaan. Mudah. Maka untuk itu harus saudara pastikan ada roh Allah dalam hati saudara, supaya saudara menghadapi cobaan dan ujian. Ini penting, saudara. Sekali lagi, berjaga-jaga, pilih teman, pilih lingkungan. Tidak apa-apa kalau orang katakan, wah sok rohani loh. Ya, atau istilah yang lain apa lagi ya istilahnya? Ya, kuper lo, nggak apa. Saya juga diikutin kok dulu. Sok rohani lo tuh. Nggak gaul lo, nggak asik lo. Saya bilang, maaf, nggak apa-apa. Kalian tuduh saya seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi saya yakin keputusan yang saya ambil, tindakan yang saya lakukan, akan menghasilkan masa depan dan hidup dan studi lebih baik daripada kalian nanti. Betul, saudara. Saya sudah mau sidang skripsi. Tiba-tiba satu persatu mereka datang. Yang dulu ngeledekin saya, seringkali bilang saya sok rohani. Ya, enggak pula. Apa yang mereka katakan? Tom, kamu gimana sih caranya kok bisa udah mau sidang? Ya seperti biasa yang kalian lihat, saya bilang saya kuliah, saya kerjain tugas, saya tekuk. Nyesal ya Tony ya. Kenapa nyesal? Saya bilang. Dulu kami tuduh kamu itu orangnya kuper, kurang pergaulan, sok rohani. Tapi rupanya jalan yang kami pilih itu salah. Selamat tinggal teman-teman, saya bilang. Bulan depan saya tinggal di wisuda. Pahami, saudara, karena saya berikan contoh-contoh dalam konteks kehidupan kalian sebagai mahasiswa. Ya, berjaga-jaga penting. 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Daniel. 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Yulia nanti siapkan Yakobus 4 ayat 7 ya. Tapi Daniel dulu 2 Timotius 3:16, nanti Yulia Yakobus 4 ayat 7. Silakan Dan. Ya Pak. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Cara yang keempat, waktu saudara menghadapi cobaan dan ujian itu, setialah konsistenlah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan itu dikatakan adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Tuhan untuk hidup saudara di dunia ini, dan juga untuk studi saudara, untuk masa depan saudara, dan juga untuk kehidupan saudara di kekekalan nanti, yaitu di surga, saudara. Jadi kalau saudara bertahun-tahun baca firman, apalagi melakukannya, itu pasti saudara mudah kalah dalam menghadapi cobaan dan ujian. Saudara malas baca firman, udah pastilah, jangan bermimpi. Pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan, Tuhan cukupkan dalam diri saudara, saudara menghadapi ujian, nggak mungkin.
Karena kenapa? Baca firman-Nya aja saudara nggak mau. Melakukan isi hati Tuhan saja saudara nggak mau. Gimana ceritanya? Saya kasih contoh sederhana. Waktu saudara tidak menuruti apa yang sudah ditugaskan oleh dosen saudara. Pasti kan nggak mungkin saudara dapat nilai bagus kan? Itu contoh paling simpel. Tapi itu saudara mengikuti dan aturan yang dibuat oleh dosen saudara. Pasti saudara akan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian juga halnya Tuhan. Waktu saudara baca renungkan firman Tuhan setiap hari, pasti Tuhan akan memberkatimu, akan memberikan bagimu kekuatan untuk menghadapi cobaan dan bahkan UTS dan UAS itu. Itu maksudnya di sini. Kalau saudara jadi mahasiswa seperti saudara, senang kok. Untuk itu saya selalu konsisten baca firman dan merenungkannya, melakukannya tiap-tiap hari. Sehingga apa? Atau saya menghadapi pergumulan demi pergumulan yang begitu berat itu, saya sudah jelaskan kepada kalian. Di sisi lain, waktu saya menghadapi ujian demi ujian di kuliah, saya tetap merasakan pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tahu saya sudah membaca, merenungkan firman-Nya. Sama seperti tadi, kalau saudara konsisten mengikuti prosedur atau aturan yang dibuat oleh dosen saudara, si saudara akan dikasih nilai yang terbaik. Sederhana kan? Demikian juga dalam membangun usaha, bisnis, dan pekerjaan. Kalau mau ditolong dan diberkati oleh Tuhan, ayo baca isi hati Tuhan. Itu firman Tuhan. Cari yang lain kok. Prosedur yang normal. Karena sama. Waktu saudara mengikuti aturan yang dibuat oleh orang tua saudara, pasti orang tua saudara akan mudah mengirimkan uang kiriman, akan mudah mengirimkan uang kuliah saudara, kan? Karena orang tua saudara menganggap, oh ini anak ini taat. Sama. Tangan Tuhan akan juga lebih mudah memberkati saudara, waktu saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Ini penting. Yang terakhir. Yulia, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke. Tunduklah terhadap Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa, Pak Tony? Supaya saudara menjadi pemenang dalam menghadapi cobaan dan ujian, saya katakan tadi, walaupun cobaan itu datangnya dari si setan atau dari si iblis, lawanlah itu dengan cara apa? Tunduklah kepada Tuhan. Artinya apa? Tetaplah taat berdoa, taat baca firman Tuhan, taat menjaga kekudusan, taat belajar. Itu maksudnya kira-kira. Godaan dari iblis tadi yang ingin memalaskan saudara, langsung lari dia terbirit-birit. Karena dia tahu, si mahasiswa yang saat ini rupanya dia tetap memilih taat sama Tuhan. Kalau saudara tidak taat berdoa, tidak taat baca firman Tuhan, tidak taat menjaga kekudusan, tidak taat mengikuti perkuliahan yang ada, maka iblis akan mudah meluluhlantahkan saudara untuk apa? Malas. Dan hasil akhirnya udah tahu kita. Kegagalan kan? Lawan. Dengan cara apa? Jangan menuruti kemalasan itu. Tapi dengan cara apa? Lawan, jauhi kemalasan itu. Dengan cara taktisnya berdoa, ambil Alkitab, baca firman. Sama juga. Lawan tarikan-tarikan godaan dari teman-temanmu itu yang ingin menghancurkanmu itu dengan cara apa? Tinggalkan mereka. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk memikirkan kuliahmu dan studimu dan juga masa depanmu. Itu maksudnya. Jangan nurutin. Itu kira-kira arti dari Yakobus 4 ayat 7 itu, saudara. Ya selama kita hidup di dunia ini, saudara, cobaan itu pasti akan selalu ada silih berganti. Hanya bentuknya saja yang berbeda, kedatangannya saja yang juga berbeda. Ujian pasti selalu ada. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk saudara mengatakan, saya nggak sanggup, saya nggak mampu, nggak bisa. Karena kenapa? Ada kuasa Allah yang turut serta membantu saudara, mampukan saudara untuk mengalahkan itu semua. Lakukan firman Tuhan. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dalam studimu, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu ke depan.
termasuk juga dalam masa depan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang sudah digelar, kebenaran-Mu sudah dinyatakan, kasih kuasa-Mu sudah diperjelas bagi saudara-saudara ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kebenaran-kebenaran tadi, Roh Kudus meteraikan di dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Dan Roh Kudus yang sama menguatkan, mampukan mereka untuk menjadi pemenang dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang dari si iblis, yang datang dari kedagingan, yang datang dari lingkungan sekitar, ataupun ujian karena seizin Tuhan, supaya kami menjadi naik kelas. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang luar biasa yang kami dapatkan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan terus yang memberkati. Haleluya. Amin.